Ayo, kamu istirahat yang cukup ya. Kamu kok bisa ada di sini? Sudah datang sejak kapan? Sudah lewat jam 9, kamu harus berangkat kerja. Kamu sudah sarapan? Lu yang menyuruhku pindah ke sini. Waktu itu aku cukup marah. Kemarin aku bersama Buji. Aku menemaninya belanja siang hari, malamnya menginap di rumahnya. Aku tidak bertanya kemarin malam kamu kemana. Sebentar aku antar kamu ke kantor ya. Baiklah. Kalau mau, kamu naik dulu, tunggu sebentar. Aku bersih-bersih dulu. Ganti baju. Aku tunggu di sini saja. Oak. Hei, bisa bantu aku tidak? Nanti kalau kamu ketemu Yuan Hao, bisakah kamu bilang padanya kalau kemarin aku bersamamu, menemanimu belanja siang hari, malamnya kamu menginap di rumahmu? Buji, aku sekarang sedang sibuk. Aku tidak bisa jelaskan panjang lebar, tolong ya Bu. Aku dan Yuan Hao sedang dalam masa kritis. Kalau kamu tidak bantu, aku bisa hancur, Buji. Ada urusan kantor, aku tidak bisa antar kamu. Malam ini aku akan datang cari kamu. Nona Xia, kamu sudah pulang. Ada APA? Kemarin di lobi hotel menunggumu semalaman. Menunggu semalaman, di mana dia menungguku? Di kursi sebelah sana. Kami para staf sangat terharu. Kami bahkan membuat catatan namanya khusus. Namanya Yuan Hao, kan? Ya, Tampan sekali, Nona Xia, kamu benar-benar dapat orang yang tepat. Semoga bahagia. terima kasih. Kalau begitu aku tidak ganggu kamu lagi. Yuan Hao. Mau kita pergi makan sesuatu? Aku sudah makan. Kemarin kamu menungguku semalaman di lobi hotel. Kamu masih mencintaiku, kan? Aku tahu, sebenarnya di hatimu tidak tega putus denganku. Yuan Hao. Aku salah. Aku seharusnya tidak memukul Mao Xiaochun di toko gaun pengantin. Dan tidak seharusnya bilang hal seperti itu padamu.
Aku hanya karena sedang emosi waktu itu. Makanya aku jadi begitu impulsif. Kemarin malam aku di rumah Buji. Buji dan suaminya terus memujimu. Mereka juga bilang akan bertanggung jawab soal toko gaun pengantin. Mereka benar-benar baik banget sama aku. Pagi ini Buji bahkan menyuruh sopirnya Kak Fen untuk mengantarku pulang. Kamu juga tahu, aku nggak punya banyak teman di Shanghai. Kalau sampai kamu juga nggak mau aku, gimana dong aku sendirian? Kamu pindah keluar juga bagus sih. Nggak ada yang ngatur, malam mau kemana bisa kemana. Maksudmu apa sih? Kenapa kamu nggak bisa percaya sama aku? Apartemen hotel ini lumayan bagus. Kamu tinggal di sini aja dengan tenang. Jadi gini? Yuan Hao, jangan tinggalin aku, ya? Aku benar-benar nggak bisa tanpa kamu. Dua orang yang bersama pasti ada pertengkaran. Pasti ada pasang surutnya, kita nggak bisa karena salah paham. Lalu langsung menyerahkan hubungan kita. Ini nggak adil buat aku, juga buat kamu. Yuan Hao, aku sangat mencintaimu. Tolong kasih aku kesempatan lagi, ya? Kita mulai lagi dari awal, oke? Kita pasti bisa menemukan lagi perasaan awal kita jatuh cinta. Aku akhir-akhir ini terus merasa. Dan perasaan ini semakin kuat. Aku sadar ternyata aku sama sekali nggak mengenalmu. Sekarang hatiku sangat kacau. Semua yang terjadi antara kita selama ini. Aku perlu menyusunnya kembali. Sebenarnya pisah sementara juga bagus. Biar kita berdua tenang dulu. Jangan. Aku pergi dulu. Yuan Hao. Halo. Yuan Hao, ini aku. Luo yang mau menikah. Beneran. Aku khawatir, terus apa cewek itu bisa dipercaya? Cewek itu sangat bisa dipercaya. Luo Yang sangat beruntung bisa menemukannya. Aku yakin mereka pasti bahagia. Kalau kamu, akhir-akhir ini gimana hubunganmu sama Bingbing? Maaf ya, Mama terlalu banyak bicara. Mama cuma berharap yang terbaik untukmu.
terima kasih. Ini adalah sweater yang ibuku rajut untuk kakakku selama bertahun-tahun. Sudah dibawa waktu itu. Di hari ulang tahun kakakku, ibu membawa yang terbaru. Diberikan sebagai hadiah ulang tahun untuk kakakku. Tapi siapa sangka bisa berakhir seperti itu. Ibu juga tidak mengeluarkan yang lain, terus disimpan di tempatku. Serahkan sweater-sweater ini ke kakakku. Kali ini, apapun yang terjadi, sebelum ibu datang. Tunjukkan sweater-sweater ini ke kakakku, semoga dia tersentuh. Dia benar-benar sudah berusaha keras. Ibu tidak pernah merajut sweater untukku. Tapi untuk kakakku dia rajut banyak, dia sedang menebus dosa dengan kasih sayang. Kapan ibumu datang? Besok naik pesawat. Aku dan Swear akan menjemputnya. Kalau ketemu ibumu, sampaikan salam dariku. Mau tidak makan bersama? Baiklah. Dia pasti senang. Cuma tidak tahu apakah kakakku mau mengakuinya setelah dia datang kali ini. Ibu. Aku yang bantu. NK, Bagaimana, capek tidak? tidak capek. Hello Tante, hello Swear. Swear lebih cantik dari yang kulihat di foto. Bahkan lebih cantik. Tentu saja, pacar anakku mana mungkin jelek. Tante, ayo kita pergi dulu. Ayo. Baiklah. Sampai rumah. Ibu, malam ini kita makan di luar saja, jangan repot-repot di rumah. Baiklah. Swear, ambilkan air untuk ibuku. Baik. Huer, sini. Ngambil air apa? Duduk dulu. Kalian berdua ngapain? Jangan ikut campur. Duduk. Ada sesuatu untukmu, lihatlah. Ada hadiah juga. Wah, ini tante beli di Jepang. Aku rasa sangat cocok denganmu, terimalah. Anggap saja hadiah perkenalan. Tante, aku tidak bisa menerima ini, terlalu mahal. Kenapa tidak bisa? Kamu hampir jadi menantuku. Hadiah dari calon mertua, kenapa tidak? Cepat bilang terima kasih ke ibuku. Terima kasih. Sama-sama. Sini, aku pasangkan untukmu. Swear pakai pasti cantik sekali. Sini. Sudah. Cantik sekali. Memang ibuku, selera yang bagus. Terima kasih. Sama-sama. Kebetulan kalian berdua ada di sini. Aku punya pertanyaan. Kalian tahu apa itu menikah? Tertawa apa? Tertawa apa kalian? Kalian tahu apa arti menikah? Lihat kalian berdua, tidak punya penghasilan tetap. Jangan kira menikah itu seperti bermain rumah-rumahan. Tapi kami sudah punya anak. Yang, ada apa ini? Anna? Chow Mei, lucu sekali. Namanya apa? Bu, ini Chow Mei, anak kami. Chow Mei, aku tanya kamu. Kamu bilang, aku harus setuju dengan mereka tidak? Chow Mei, tidak sia-sia aku merawatmu. Sangat penurut. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa.
Selamat ya, sudah buka. Sebentar lagi aku akan tempel di lukisan ini. Label lukisan ini sudah terjual. Biar pelanggan merasa lukisanmu laris. Ini namanya marketing kelaparan. Kamu benar-benar paham psikologi pelanggan. Pantasan galeri itu bisnisnya bagus. Ini kamu ambil dulu. Kamu tidak perlu kasih aku uang sekarang. Ambil saja. Ya sudah, Aku lihat hari ini kamu juga bisa pulang. Lagi pula di perut masih ada anak. baiklah, aku pergi dulu. Baik. Dadah. Bos, Hello. lukisan pelukis wanita tadi menurutku bagus. Masih ada? Ada. Sini lihat. Ini semua lukisannya. Aku ingin mengoleksi lukisannya. Kamu suka lukisannya? Tentu, aku sudah lihat profilnya di internet. Aku rasa nilai dirinya pasti akan naik. Aku kasih tahu, makanya harga lukisannya tidak mahal. Nanti kalau sudah terkenal, kamu mau beli pun tidak akan mampu. Kalau begitu aku pilih 5 dulu. Baiklah. Semakin ke sini. Baik. Buku keluarga, ibu yang mengantarkannya langsung. Nikahlah dia. Saat muda, lakukanlah hal yang ingin kamu lakukan. Ibu, kamu memang santai dan besar hati. Lebih baik dari orang tua lainnya. Karena kamu mengerti menghargai pilihan anakmu. Itu karena ibu pernah gagal. Nak, kamu benar-benar berencana tinggal di Shanghai. Iya, di mana ada cinta, di mana ada Cao Mei. Di situ ada aku. Tapi aku kakak berkesan dengan swear ini. Cukup polos. Karena orang yang mencintai anjing biasanya sangat polos. Tapi nak, apakah kamu sudah memikirkannya baik-baik? Pernikahan bukan main-main, itu harus menafkahi keluarga. Tenang saja, aku dan Swear sudah memikirkannya. Setelah menikah, kami akan mandiri, berencana membuka toko hewan peliharaan. Kenapa mau buka toko hewan peliharaan? Bayangkan, kami berjodoh karena anjing. Jadi merasa sangat senang dan bahagia bersama anjing. Ibu mendukungmu. Kami berencana setelah menikah, berwirausaha, dan berjuang bersama. Berusaha menuju kehidupan yang lebih baik. Kenapa kamu memandangiku seperti itu? Ini pertama kalinya aku mendengar. Kata-kata yang belum pernah kamu ucapkan sebelumnya. Misalnya, Misalnya berjuang, wirausaha, kehidupan, usaha. Swear juga sering bilang begitu. Jadi kami berencana tidak mengadakan pesta pernikahan. Ah, lalu untuk apa aku datang? Mengantarkan buku keluarga untukku. Kamu anggap ibumu seperti kuil. Aku beritahu kamu. Aku datang untuk menghadiri pernikahan. Susah payah membesarkanmu, harus ada pesta. Pernikahan yang layak. Ibu, jangan marah. Tadi aku bilang kamu santai, besar hati. Lebih baik dari orang tua lainnya. Sekarang malah jadi orang tua feodal. Sudah, jangan mencapku. Pokoknya aku tidak ingin bertengkar denganmu. Agar nanti kamu tidak mood makan denganku. Ngapain makan di luar? Makan di rumah saja. Ibu masak yang enak untukmu. Ibu, aku tahu masakanmu enak. Itu sudah diketahui umum. Kalau aku bilang kakakku mau mengajak kita makan, kamu mau tidak? Apa katamu? Kakakmu mengajak kita? Kamu serius? Kamu tidak bohong, kan? Aku bohong apa bu? Ibu kok heboh banget sih? Kakakmu bakal bawa pacarnya nggak? Jangan sebut-sebut pacarnya, udah putus mau dibawa buat apa? Putus? Katanya mau nikah, kok bisa berantakan gini? Si Bingbing ini licik banget dan terlalu materialistis. Putus juga lebih baik, aku malas ngomongin dia. Ngomong-ngomong bu, nanti malam ketemu kakak. Jangan sampai bocor ya. Ibu cantik jelita, makan buah dong. 6 juta? Bos, kamu benar-benar royal ya? Ini investasi buat anakku, tahu nggak? Sekarang aku beli beberapa lukisan dulu. Nanti pas Jian Hui nggak sadar, aku beli lagi. Gitu deh galeri itu si Mike. Hasti bagel naikin harga lukisan Jian Hui. Nanti anakku nggak perlu khawatir makan minum lagi. Kayaknya beneran tulus sama Jian Hui ya? Iya dong, kan isi perutnya itu darah dagingku. Uangku nggak buang-buang ke orang luar. Aku tahu, ini namanya investasi cinta. Kalau masih sayang mantan, mending rujuk aja.
Jangan malu-malu. Jangan ngomongin rujuk, nggak mungkin. Ingat ya. Bisa apresiasi lukisan minyak itu selera tinggi, ngerti? Jangan jadi orang yang nggak punya selera. Lalu rasa khas Beijing jadul kita, nggak termasuk selera dong? Di, kamu ini. Kita kebanyakan rasa khas Beijing. Sama lukisan minyak. Namanya APA. Ini namanya saling melengkapi, ngerti? Bos, visimu jauh banget. Jangan bohongin aku gini aja. Kita bungkus lukisannya cepat-cepat, sembunyiin di tempat aman. Ok. Eyo. Hati-hati bawa ya, pelan-pelan. Cakep. Xinhua, nikah nggak mau ada resepsi? Gimana sih? Yang, mamamu benar. Resepsi harus tetap ada. Yah, resepsi cuma buat terima angpau kan ketinggalan zaman. Berdiri di situ kayak model pameran. Aku nggak mau resepsi yang cuma cari untung. Next time you carry on tentang APA, mamamu kekurangan uang? Jangan dipikirin ribet. Cuma makan malam bareng keluarga dan teman-teman. Xinhua, ini nggak boleh. Harus sesuai aturan dari utara, pesta pernikahan ini harus diadakan siang hari. Bukan, dia kan sekarang di Shanghai. Bukankah harus menyesuaikan diri dengan adat setempat? Aturan-aturan ini semua dibuat oleh manusia. Kalau kita adakan Shanghai, APA masalahnya? Sebenarnya tidak ada masalah juga, cuma takut jadi bahan ejekan saja. Ijikan? Kalau tidak diadakan kan tidak ada masalah. Tapi pernikahan harus diadakan. Pesta pernikahan ini bukan urusan satu orang saja. Ini semua sweater yang ibu rajutan untuk kakak selama bertahun-tahun. Ibu tidak pernah merajut sweater untukku. Tapi untuk kakak dibuat begitu banyak. Dia sedang menebus dosa dengan kasih sayang seorang ibu. Lihatlah ibu sudah bersusah payah membesarkanmu. Kamu harus memberi ibu sedikit penghiburan. Penghiburan. Ayah, pesta pernikahan ini hanya formalitas. Yang penting hidup bahagia. Itulah penghiburan terbesar untuk ibu. Kamu ini. Nak, dengarkan. Pesta pernikahan bukan sekadar formalitas. Ibu ingin melalui pesta ini memberitahu semua orang. Putraku sudah dewasa. Ibu sudah menjalankan tanggung jawab. Kamu harus mendengarkan ibu. Kak, apa katamu? Kamu harus mendengarkan ibu. Ibu dengarkan? Yuan Hao. Maafkan aku. Panggilan ibu ini. Ibu, aku tidak bermimpikan. Ibu, cubit aku, sakit tidak? Ibumu merasa kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Dia tidak percaya dengan pendengarannya sendiri. Aku juga mendengarnya. Dulu aku selalu berpikir, hanya ayah yang melihatku tumbuh besar. Tapi ketika melihat sweater-sweater yang ibu rajutan untukku, aku akhirnya mengerti. Aku juga tumbuh besar dalam hati ibu, hari demi hari. Ayah benar. Aku ada di hati ibu. Sejak aku mulai mengingat. Ini pertama kalinya. Aku, ayah dan ibu makan bersama di satu meja. Baru saja aku mendengar
Kalian sibuk memikirkan pernikahan Yang. Terasa sangat hangat. Aku merasakan keluarga yang utuh. Yang. Tidak mudah. Dengarkan kata ibu. Terima kasih. Terima kasih, Nak. Ibu berterima kasih. Saat ini kondisinya tidak ada masalah, tunggu sebentar ya. Jangan lupa minum obat tepat waktu, lalu rutin periksa ke sini. Baik, terima kasih, dokter. Sampai jumpa. Silakan masuk. Tante, silakan masuk. Berikan kartu rekam medisnya. Ada masalah apa dengan mata? Saya juga tidak tahu kenapa. Kadang-kadang penglihatan jadi kabur. Penglihatan ganda atau ada bintik hitam? Kadang-kadang penglihatan jadi kabur. Lalu sebentar kemudian normal lagi. Sudah berapa lama? Sudah berapa lama penglihatan kabur? Saya tidak menghitung dengan pasti. Sepertinya sudah beberapa waktu. Mata sering merah dan berair? Kadang-kadang kalau kena angin atau cahaya. Baik, Ayah, silakan duduk di sini, saya akan periksa. Tante, silakan duduk di sini. Letakkan dagu di sini. baik. Mata sering pegal atau nyeri di sekitar mata? Itu belum pernah. Sudah, silakan duduk di sini. Pekerjaan kalian cukup melelahkannya. Poli masih lumayan, kalau ada operasi memang agak menekan. Dokter Mao, kamu cantik sekali. Terima kasih. Kenapa memilih belajar kedokteran? Sejak kecil saya ingin jadi dokter. Lalu mendaftar ke sekolah kedokteran, ternyata diterima. Akhirnya jadi dokter. Sudah menikah? Tante, saya sudah memeriksa mata Anda. Mata Anda pada dasarnya tidak ada masalah. Keluhan penglihatan kabur sebelumnya. Mungkin karena kelelahan atau pengaruh lingkungan. Tidak perlu khawatir, itu bukan masalah serius. Jadi saya tidak akan memberikan obat. Tapi mata Anda cukup parah presbiopinya. Saya sarankan periksa setiap 6 bulan sekali. Fundus mata setahun sekali, kalau tidak ingat. Kamu bilang saja ke anakmu, suruh dia ingatkan kamu. Anda pulang istirahat yang cukup ya.
hati-hati di jalan. Ada pertanyaan lagi? Enggak ada lagi. Kalau ada pertanyaan, tanya saja. Dokter Mao, terima kasih ya. Sampai jumpa. Halo, saya mau tanya, pekerjaan ini masih butuh orang nggak? Ini saya nggak tahu, kamu harus tanya ke bagian logistik rumah sakit. Kamu mau kerja, ya? Begini saja, aku antar kamu ke sana. Terima kasih ya, saya tanya sendiri aja. Ukurannya kira-kira cocok dengan perkiraanku. Warnanya juga nggak mencolok pas dipakai kamu. Suka? Suka banget. Terima kasih ya Xinhua. Ngapain bilang terima kasih? Yang penting suka. Tapi kita sudah berpisah bertahun-tahun. Kok kamu tahu ukuranku? Waktu ketemu kemarin, aku sudah bisa nebak. Sekarang mataku semakin lama semakin rabun. Bukannya kamu yang nyuruh aku pensiun cepat? Aku mikir, mau bikin satu cheongsam yang bagus buat kamu. Ini bakal jadi cheongsam terakhirku. Terima kasih. Setelah kamu pulang, aku mulai bikin pelan-pelan. Aku juga nggak buru-buru. Nggak tahu juga kapan kamu bisa pakai. Nggak nyangka pas pernikahan yang jadi berguna. Bagus banget. Ingat-ingat waktu muda, cheongsam pertama yang kamu buat aku. Warna putih dasar bunga biru, pendek dari kain kasar, pas dipakai. Kayak siswi progresif, sangat bersemangat. Teres Panaika, kamu bikin cheongsam sutra merah menyala. Sayangnya zaman dulu nggak berani dipakai keluar. Sekarang masih aku simpan. Waktu berlalu cepat banget, sekilas udah tua. Lihat kamu udah mau jadi mertua. Ayah. Dengar-dengar dari Yang, Yuan Hao putus sama pacarnya. Anak-anak udah besar. Urusan perasaan, biar mereka atur sendiri. Kek, Beneran nikah? Resepsinya udah? kami mengadakannya di kampung halaman, menggelar 30 meja. Banyak sekali orangnya? Kami baru saja kembali, kebetulan kamu istirahat siang. Jadi kami sengaja membawa kamu permen pernikahan. Aku tidak menyiapkan hadiah yang layak untukmu. Hadiah apaan sih? Ucapan selamat darimu saja sudah cukup. Lagi pula, tanpamu, tidak akan ada Xiaohua seperti sekarang ini. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Kamu ngomong apa lagi sih? Aku mikir dulu ya, ucapkan selamat. Semoga hidupmu manis dan bahagia. Semoga cepat punya anak yang sehat. Terima kasih. Oh ya, aku masih punya 2 kotak untuk kakak Yuan Hao. Bisa tolong antarkan untuknya? Aku kasih nomor teleponnya, kamu hubungi saja langsung. Aku pikir kalian sering ketemu. Ya sudah, Terima kasih ya. aku ucapkan terima kasih darinya. Kapan kami bisa makan permen pernikahan kalian? Dia sudah punya pacar. Aku dan Genggen selalu mengira kalian berpasangan. Jodoh itu memang sulit ditebak. Jangan bahas kami, bahas kalian saja. Kapan rencananya punya anak? Soal ini,
Aku sudah diskusikan dengan suamiku. Setelah menikah tidak buru-buru punya anak. Kami berencana mengambil alih toko ini. Lalu mengubahnya menjadi rumah makan tradisional. Bahannya akan menggunakan produk pertanian dari kampung halaman. Nama tokonya sudah kupikirkan. Akan disebut restoran Xiaohua. Bagus sekali. Nanti aku kasih tahu teman-teman di rumah sakit. Kebetulan di rumah sakit kami tidak ada yang mengantar makanan. Nanti kami pesan nasi kotak dari restoran Xiaohua saja. Wah, bagus sekali. Untukmu, aku tidak akan memungut biaya. Jangan begitu, nanti dianggap menerima suap. Aku tidak bilang, siapa yang tahu? Kamu sengaja mau menjerumuskanku ya? Ini permen pernikahan Xiaohua, dia minta aku memberikannya padamu. Aku juga harus memberimu permen pernikahan. Aku memanggilnya ibu. Aku mau makan permen. Mana permennya? Aku enggak. Kenapa? Aku yakin suatu hari nanti, kamu juga akan bertemu dengan ibumu yang sebenarnya. Terima kasih ya. Masih sakit? Kamu mau bilang apa? Waktu itu Bingbing memukulmu. Aku belum meminta maaf secara resmi padamu. Jangan terus-terusan minta maaf. Bukannya waktu itu kamu sudah minta maaf padaku? Bukan waktu itu, aku minta maaf mewakili Bingbing. Sekarang aku sendiri yang ingin bilang maaf dengan sungguh-sungguh. Oke deh. Katanya mau minta maaf dengan baik? Ayo bilang. Aku dengar. Aduh, kalau kamu bilang gini aku jadi bingung mau ngomong apa. Kok bisa bingung? Kan cuma minta maaf. Sikapnya harus tulus dan serius. Harus penuh perasaan, sampai menangis dan menyesal. Ulangi dari awal, mulai. Lah kamu ketawa apa? Ulang. Siap-siap, mulai. Kamu terus suruh ulang. Aku jadi bingung mau mulai dari mana. Biar aku pikir dulu. Perbuatan nakalmu memang banyak banget. Dari tabrakan mobilmu di padang rumput itu. Itu bukan salahku, kamu yang nyalip duluan. Sampai sekarang masih nggak mau ngaku ya? Tadi bilang mau minta maaf, sikapnya nggak tulus sama sekali. Kamu sendiri berbuat banyak kenakalan, main petasan buat nakutin aku. Pas balik ke Shanghai mabuk, muntahin aku, terus maksa cium aku. Terus bawa aku ke kantor polisi. Gimana mau tanggung jawab? Mantan mertuamu juga menyiram kopi ke ibuku. Kan kamu yang suruh aku pura-pura jadi pacarmu. Ini kan Yoyu pukul Huanggai. Waktu itu kamu yang mau, ini nggak masuk hitungan. Terus kamu mukul orang di acara syukuran. Lalu pakai kipau nakutin orang di pinggir sungai. Apa aku mukul atau nakutin kamu? Ngomong apa sih kamu? Kamu tipu aku naik dia malah, nakalin aku udah keterlaluan. Masih direkam jadi video, dasar mesum. Karena video itu, Xia Bingbing. Dia salah paham sama aku. Kamu ngerasa masalah yang kamu buat belum cukup besar? Harusnya kamu introspeksi diri dengan serius. Justru aku merasa semua kejadian antara kita cukup romantis. Sekarang dipikir-pikir, memang menyenangkan. Berarti aku nggak perlu minta maaf dong? Nggak boleh. Yang paling menyenangkan sekarang, yaitu duduk tenang dengerin kamu minta maaf. Aku tahu harus ngomong apa. Hari itu, pertama kalinya aku melihatmu memakai gaun pengantin. Sangat cantik. Aku sangat menyesal membuat masalah di saat terindahmu. Aku mau bilang maaf sama kamu. Itu pertama kalinya aku pakai gaun pengantin dalam hidupku. Kakak Feng juga ngasih banyak ucapan selamat ke aku. Aku untung. Hidup itu harus banyak mikirin hal-hal yang bikin senang. Orang dan hal-hal negatif yang nggak enak, cepat-cepat dilupakan aja. Oke deh, kalau suatu hari nanti kamu beneran pakai gaun pengantin, pastiin aku yang dateng. Kalau kamu jadi mati ya, aku pasti bakal muncul di pernikahan kamu. Janji. Yuk! Bilang ke mereka, kita cuma bisa kasih diskon maksimal 3%. Ini udah bukti ketulusan kita yang paling besar. Gak ada ruang untung lagi.
Kasih aku nomor telepon bos mereka. Tunggu sebentar. Sebelum pergi, aku ada hadiah buat kamu. Di dalam ini ada video aku nari. Kamu simpan buat kenang-kenangan aja. Aku ngerti. Halo Pak, ada yang bisa saya bantu? Biaya kamar 402 harusnya dibayar sampai akhir bulan ini. Aku mau bantu perpanjang lagi sebulan. Tunggu sebentar, saya cek dulu. Dia udah bayar biaya kamar untuk setengah tahun. Kamu yakin? Yakin, dia dibayarin sama seorang pria yang marga dong. Beng Beng. Aku di bawah hotel kamu. Boleh naik? Kamu mau keluar? Aku Aunt Erin kamu ayah. Sayang, aku udah dateng. Biar aku anterin kamu aja. Sapeting Kelluer, Sapeting Kelluer. Maaf Pak. Anda sopirnya Bos Van ya? Sopir? Aku kelihatan kayak sopir? Hilaleu. Sayang, kan bagus ada aku yang anterin. Awas hati-hati. Siapa yang nyuruh kamu cari aku? Aku kan udah bilang aku bakal mikirin. Jangan terus-terusan maksain aku dong. Kamu datang aja nggak bilang-bilang. Ini kan bikin aku susah. Aku ngapain sih? Mau ajak makan juga salah. Kamu ada apa sih? Nggak jelas marah-marah. Baiklah, aku yang salah. Maaf. Tapi hari ini aku beneran nggak ada waktu. Aku nggak bisa nemenin kamu makan. Lain kali aja ya. Siap Beng Beng. Aku merasa kamu akhir-akhir ini selalu menghindariku.
Kamu harus pikir baik-baik, cincin sudah kubelikan untukmu. Pernikahan juga sudah kuceraikan untukmu, jangan main-main denganku. Apa aku yang menyuruhmu bercerai untukku? Baiklah. Aku juga bilang, cincin ini tidak kubutuhkan lagi. Ping ping. Paman ada di rumah? Ping ping detong. Paman, aku belikan buah-buahan untuk paman. Wah, tidak usah repot-repot. Apa kesehatan paman baik-baik saja akhir-akhir ini? Aku baik-baik saja. Yang kan mau menikah? Ibunya dari Dalian datang, akhir-akhir ini sibuk urusan itu. Cepat sekali ya. Kamu tidak tahu? Tidak tahu. Duduk leping ping. Duduk. Paman, aku sudah tinggal lama di rumah paman, merepotkan paman. Tidak apa-apa. Waktu itu tiba-tiba pergi, tidak pamit sama paman. Aku tidak sopan, paman jangan marah ya. Ping ping. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi antara kamu dan Yuan Hao. Sebenarnya apa yang terjadi? Tidak apa, asalkan ada jodoh, pasti akan bersama lagi. Terima kasih paman, kebaikan paman akan kuingat seumur hidup. Aku benar-benar ingin bersama Yuan Hao dengan baik. Aku sangat ingin menjadi bagian dari keluarga paman. TAPI. Tapi aku takut Yuan Hao tidak akan peduli lagi padaku. Lihat saja Luo yang menikah. Dia tidak memberitahuku, mungkin dia juga tidak akan mengajakku. Bing bing jangan sedih, aku yang mengundangmu. Aku mengundangmu ke pernikahan Yang. Tidak boleh ya? Apa tidak apa-apa? Anggap saja sebagai teman biasa yang datang ke pernikahan. Apa salahnya kan? Terima kasih paman. Aku pasti akan memberikan angpau yang besar. Baiklah. Terima kasih paman. Aku mau angkat telepon dulu. Ini Yuan Hao. Halo Yuan Hao, aku sekarang di rumahmu, sekarang. Baiklah, aku segera datang. Dadah. Paman Yuan Hao cari aku. Baiklah. Hei tai ya. Sudah lama menunggu ya? Mari kita bicara. Aku tahu mau bicara apa, ayahmu sudah cerita. Semoga kita bisa tetap bersama dengan baik. Dia bicara panjang lebar dengan serius. Katanya Luo Yang sebentar lagi menikah. Berharap aku bisa ikut bersama kamu. Apa kamu sudah memutuskan? Kita putus saja. Jangan bercanda. Sampai kapan kamu mau berpura-pura?
Kamu selalu membohongiku. Yang dulu bisa aku maafkan. Tapi kali ini kamu sudah melanggar batas. Sudahlah, Tapi aku belum mau berakhir. aku tidak mau bicara terlalu kasar. Bisa saling menjaga harga diri? Yuan Hao, aku mencintaimu. Tolong jangan perlakukan aku seperti ini. Aku sudah pergi ke hotel tadi pagi. Kamu yang mengkhianati cinta ini. Tapi selama ini kamu yang selalu mengkhianati. Berani bilang tidak mencintai Mao Xiaochun? Luoyang, sekarang gimana? Sebentar lagi masuk kuburan cinta. Yaitu pernikahan, sebaiknya kamu buruan. Nikmati udara bebas di luar. Tidak seharum aroma suer. Denga ya schwer. Di hatiku, sejak kecil kuanggap seperti anak sendiri. Kalau berani tidak hormat sedikit saja. Jangan salahkan paman menyiksamu habis-habisan. Sampai mati. Ngapain disiksa, langsung saja dipancung. Tapi tenang, aku tulus pada suer. Pasti kebuat dia jadi wanita paling bahagia. Lihatlah, kita ini generasi muda tua. Bisa dibilang 3 kelompok, aku baru sadar. Kok cuma kamu yang muda belia? Buru-buru mau nikah? Aku sudah kasih contoh. Kalian harus buruan, aku sudah tidak bisa. Pernikahanku sudah tamat, di hatiku. Aku mau nikmati sisa hidupku. Waktu bebas sendirian. Kamu sendirian hanya buang-buang waktu, aku gitu juga? Aku kasih tahu, hatiku kuat banget. Kalau kamu terus begini, nanti juga jadi lemah. Mulut anjing gak mungkin ngeluarin gading. Kamu beli semua lukisan Jian Hui. Aku lihat kamu juga nggak lama lagi nikah. Itu namanya rugi biar selamat, nggak lihat? Dia seharian nempel di belakangku, bikin kesel aja. Aku dulu juga mikir begitu. Tapi setelah ketemu Swear, langsung muncul keinginan buat nikah. Nggak ada dorongan? Siapa yang mau nikah? Aku udah 2 kali dorongan. Tapi aku nggak mungkin terbalik 3 kali di sungai kecil yang sama. Jangan bilang terlalu cepat. Sekarang perut kakak ipar makin besar. Nanti anaknya yang bakal narik kamu ke kapal. Ngapain kamu sibuk urus mantan bibimu? Mending urus kakakmu, lihat dia sekarang. Urus dia percuma, dia keras kepala banget. Aku dan Bingbing. Aku dan Bingbing putus. Resmi. Beneran putus? Dia setuju. Dia nggak setuju juga percuma. Tadi ayah bilang suruh aku kasih dia undangan. Nggak usah dikasih, pas banget. Kita bertiga ini. Hidupnya warna-warni banget. Ada satu lagi yang maksa kabur dari pernikahan. Kak, aku tanya sesuatu yang nggak seharusnya, kamu putus sama dia. Apa karena ada perasaan sama Mao Xiaochun? Kamu kebanyakan mikir. Luoyang, aku kasih tahu, Luoyang itu. Cowok dan cewek kalau putus. Alasannya macam-macam. Tapi yang paling dasar dan fatal, itu pengkhianatan. Kalau ada pengkhianatan, dia yang khianat kakakku. Dari dulu aku udah bilang orang ini nggak bener. Adik,
Selamat ya. Jaga baik-baik. Kalian minum dulu, aku pergi. Lihat kakakku tuh. Pasti Xia Bingbing yang selingkuh. Aku pulang. Belum tidur? Minum alkohol ya? Aku minum sedikit sama Lauju Luoyang. Bingbing pergi bersamamu. Jangan sebut namanya lagi di depanku. Bukannya siang tadi kamu menelepon untuk mengajaknya kencan? Aku sudah putus total dengannya. Kamu kan yang mengajukan putus duluan. Ada apa ini? Aku cuma bertanya saja. Siang tadi dia datang ke rumah. Kasihan sekali. Apa dia melakukan sesuatu yang menyakitimu? Jangan tanya lagi. Pokoknya, dia tidak pantas menjadi menantumu. Yang kedua, gagal lagi. Lebih baik tidak ada daripada asal-asalan. Tidak menikah juga tidak masalah. Ini salahku. Masalah antara aku dan ibumu pasti sedikit banyak memengaruhimu. Jangan terlalu banyak berpikir. Bukankah ayah bilang, ini karena aku belum menemukan gadis yang benar-benar kusukai. Cepat tidur. Hari ini kamu jujur saja pada ayah. Sebenarnya kamu suka tipe gadis seperti apa? Aku usulkan satu. Bagaimana dengan dokter Mao? Lagi-lagi begini. Ayo pergi. Terima kasih. Kita berdua urus surat nikah seperti ini saja. Jengke ya. Sekarang kita berdua seperti belalang di tali yang sama. Belalang? Kalau baju kita hidup bersama atau mati bersama? Kok kata-katamu serem banget sih? Apa aku salah naik kapal ya? Cekat, kantor perceraian ada di sini. Kita kawin lari cerai kilat. Siapa yang cakep? Dengar, sekarang kamu sudah terjebak di tanganku, meskipun kamu San Wukong. Tidak akan bisa lolos dari genggamanku. Lebih realistis kalau aku yang bilang begitu. Sudah cukup tampan, belum selesai juga. Sebentar lagi. Baju terbaik pun sudah dikeluarkan. Kita sudah sepakat, saat kamu menikah nanti. Aku tidak bisa pakai ini lagi, kamu harus belikan yang baru. Aku bicara denganmu. Kamu selalu mencari cara untuk mendesakku. Tapi kamu tidak pernah merespons, kan? Aku tahu, kamu jangan buru-buru. Anakmu juga akan mengalami hari seperti ini. Baik, akan saya ikuti. Saat kamu menikah nanti, jangan coba-coba menghalangiku.
Halo. Nona Xiaopingping. Hari ini yang saya undang hanya keluarga dan sahabat dekat. Kamu tidak perlu datang. Apa maksudmu? Apakah Yuan Hao yang melarangku datang? Ini bukan keinginan kakakku, saya yang mempelai pria. Berhak memutuskan siapa yang boleh datang atau tidak. Paman Yuan sendiri yang janji padaku. Masa janji tidak di party? Untuk orang sepertimu, tidak perlu pakai aturan seperti itu. Kamu juga mengerti kan? Lu Yang, jangan keterlaluan. Ini juga untuk kebaikanmu, biar kamu tidak canggung kalau datang nanti. Sekalian menghemat pengeluaranmu. Kalau kamu memang ingin makan enak. Kapan-kapan saya dan Suer akan mentraktirmu. Daya. Oke, saya lihat dulu. Karen. Lumayan bagus. Agak seperti Wahed. Tampan sekali. Kapan bisa foto dengan pengantinnya? Sedang dandan. Sebentar lagi kalian. Baik, saya lihat dulu. Terima kasih. Tampan sekali mempelai prianya, ya? Kenapa dia datang? Kamu yang undang? Kak tahu, bagaimanapun juga, dia adalah mantan bibi dari keponakan perempuanmu. Bisa dibilang masih termasuk keluarga. Orang yang punya sopan santun sudah datang. Betul sekali. Lihatlah tingkah lakunya. Gimana? Deg-degan tidak? Masa harus deg-degan? Surat nikah saja sudah terbit. Baik, dari kita bertiga, kamu yang paling muda. Tidak menyangka justru yang paling duluan menikah. Kak, jangan bilang saya kawin lari, ya. Saya benar-benar mencintainya. Saya Raza. Bermain rumah-rumahan dengannya kakap seru. Saya bicara serius, menikah bukan main rumah-rumahan. Kedepannya, jangan boros, harus bisa mengatur keuangan. Kedengarannya seperti perkataan ayahku. Sekarang kamu adalah panutanku. Kapan saya menikah? Tergantung apakah kehidupanmu bahagia atau tidak. Kedengarannya seperti perkataan kakakku. Selamat, ya. Terima kasih, Kak. Saya sudah siapkan angpau besar, nanti diberikan ke mempelai wanita. Kayak mendadak, menang togel, ya? Bisa tidak jangan meremehkan orang? Saya ini pelukis. Lukisanku sangat berharga. Ekspresimu apa ini? Aku kasih tahu. Aku akan semakin terkenal, semakin terkenal. Kau pikir aku tertarik dengan uang kotormu itu? Sekarang aku mandiri secara finansial dan kepribadian. Bahkan bayi dalam kandunganku, ini hanya urusanku sendiri. Lalu ayah si bayi ini di mana? Aku tidak peduli. Kenapa? Memangnya hebat. Anak ini bahkan tidak punya ayah. Apa yang hebat? Aku kasih tahu, pria paling sebel sama wanita. Yang pakai kandungannya buat ngomong. Sekarang ancam-ancam pakai anak. Besok ancam-ancam lagi pakai anak. Zutao, Zutao. Kenapa kamu tidak bisa berubah? Kebiasaanmu yang sok tahu ini? Baru sekarang aku tahu, kenapa kita selalu bertengkar. Ketemu langsung berantem. Aku bertengkar denganmu? Aku tidak pernah bertengkar dengan wanita. Kamu pikir pria berpendidikan seperti aku? Mana mungkin bertengkar dengan wanita? Di depan wanita, aku selalu memancarkan Daya tarik yang tak terbatas. Lihat itu. Pasti dia datang untukku. Halo Pak, akhirnya ketemu juga. Ada yang bisa saya bantu? Mobil Anda menghalangi mobil saya. Saya ada urusan mendadak harus keluar.
Tolong geser mobil Anda. Baik. Geser mobil. Geser ya geser. Aku kasih tahu, geser bisa jadi cerita. Oke, terima kasih. Swear. Cantik sekali. Hari ini kamu adalah pengantin yang paling bahagia dan cantik. Terima kasih, Kak Xiaochun. Masih muda sudah jadi pengantin, aku iri. Menurutku generasi 90-an mungkin tidak berpikir terlalu rumit. Mau menikah ya menikah, pacarannya harus bersama. Karena dipikir begitu, jadi dilakukan begitu. Ide bagus. Cinta dan pernikahan harus murni. Kakak suka cara berpikirmu. Tapi setelah menikah dengan Loyang, kita harus hidup bahagia. Kita juga harus mewujudkan mimpi hidup kita. Kalau ada kesulitan, telepon kakak ya. Kak Chun siap datang kapan saja. Boleh aku masuk? Ya ampun, Swear cantik banget. Mantan istri paman. Mantan atau istri paman sekarang? Istri paman sekarang, baiklah. Sudah ketemu paman? Sedap. Dia sangat antusias padaku. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain selain datang mencarimu. Siapa ini? Aku perkenalkan. Ini adalah mantan-mantan istri paman sekaligus mantan istri paman. Segera akan menjadi istri paman sekarang. Untuk Ibu Jian Hui. Ini adalah teman baik Yuan Hao. Kakak baikku dan Luoyang. Ibu Mao Xiaochan. Hello. Aku kasih tahu ya, pria dan wanita itu benar-benar bukan makhluk dari planet yang sama. Kamu tidak tahu, aku dan Jianhui bercerai pertama kali. Kurang dari 3 bulan setelah bercerai, dia sudah menyesal. Setiap hari datang menangis ke tempatku, kalau dia menangis kamu tidak tahu. Jianhui bisa mengguncang langit dan bumi. Atau seperti aliran kecil yang mengalir pelan, dia melilitmu. Benar-benar membuat hatiku luluh. Jadi kami menikah untuk kedua kalinya. Aku bilang, pria tidak boleh berhati lembut. Sekali kamu lulu, kamu akan takin delicate oleh wanita. Di telapak tangan mereka Aku dan Jianhui berdua. adalah tipe orang yang sangat keras kepala. Jadi setelah beberapa waktu, Akhirnya tidak tahan dan harus bercerai lagi. Kali ini Jianhui bilang padaku, dia hamil. Jika benar karena anak ini, kami menikah untuk ketiga kalinya, maka seumur hidupku tidak akan bisa lepas dari telapak tangannya. tapi kok aku merasa kamu menikmati saja? Apa iya? Tentu saja. Mulutnya bilang tidak akan menikah ketiga kalinya. Tapi ucapannya selalu tentang Jianhui. Kamu ini munafik ya? Kamu senang melihatku susah ya? Aku kesana dulu untuk menyapa tamu. Baiklah, baiklah. Kamu sibuk saja. Baik. Sepertinya aku pernah melihatmu di mana ya? Kita pernah ketemu di tempat Xinhua. Aku tahu kamu mantan istri Yuan Xinhua. Ingat sekarang, kalian hampir jadi besan. Hari ini kamu naik pangkat jadi mertua. Selamat ya, terima kasih, terima kasih. Laupang, Cheongsamu ini cantik ya? Tentu saja. Sekarang Xinhua biasanya diserahkan pada tukang di bawah. Tapi lihatlah kain dan kerajinan tangan ini. Tapi ini dibuat khusus untukku oleh Xinhua. Ini adalah karya terakhirnya. Tunggu, tidak mungkin. Cheongsam yang kupakai ini justru karya terakhirnya. Tidakkah Anda merasa ini lebih bagus daripada milik Anda? Membuat itu satu hal, tapi di mana hatinya berada, itu hal lain. Maksudmu hatinya sepenuhnya untukmu? Kamu tidak mikir ya? Aku dan Xinhua sudah bercerai 30 tahun lalu. Dia bahkan tidak mengukurkanku. Tapi Cheongsam ini pas sekali di badanku. Ini bukan lagi soal niat atau tidak. Tapi aku kembali memicu imajinasi dan kreativitasnya. Inilah puncak tertinggi seni. Benar kan, Laupang? Aku tahu. Kamu juga memicu imajinasi pria lain. Terhadapmu dan kreativitasmu. Kalau tidak, mana ada pernikahan anak hari ini? Selamat ya.
Pak, kakak, datang nih. Pak, kakak, Ayo, siap-siap. Benar-benar seperti keluarga. Oke, sekarang giliran paman. Paman, Bibi. aku tidak usah. Cepetan. Tidak usah. Hello, Xiao Chan. Sudah lama tidak bertemu, Tante Pang. Kamu cantik sekali hari ini. Aku juga mau bilang, cheongsam yang kamu pakai hari ini membuatmu terlihat sangat anggun. Shanshan sudah punya pacar di Amerika. Hubungan mereka baik, mau bertunangan. Tante, punya anak perempuan sebaik itu, aku bangga untukmu. Kalau kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja sendiri. Bagus. Yuan Hao sudah bilang padamu? Aku sudah pergi ke rumah sakit. Dia sudah bilang. Tante, terima kasih sudah membantuku menjelaskan ini. Aku benar-benar minta maaf padamu. Hidup sampai usia segini masih berbuat ekstrim, salah langkah. Hampir merusak hidupmu. Hari ini melihatmu, aku harus minta maaf langsung padamu. Maafkan aku, Xiao Chun. Tante, jangan begitu. Ini sudah lewat. Aku sudah tidak ingat. Kenapa kamu masih ingat? Lupakan saja, ya. Kamu sangat baik. Bibi juga baik. Ayo kita cari pengantin untuk foto bersama. Di senar ramai, kita berdua foto dulu saja. Oke, saja. Baik. Kita berdua juga foto satu. Baiklah. Kau Xiao Chan. Kakak Xiaochen. Bibi Pang. Selamat ya. Ayo, siap. Ada APA? Bukannya katamu mau pergi ke pesta pernikahan teman? Kenapa wajahmu panjang? Nanti kalau sudah sampai, kamu pergi dulu saja. Jangan tunggu aku. Di dunia ini, hanya kamu yang bisa memperlakukan aku seperti kusir. Tenang, aku rela melakukan apapun untukmu. Silakan pengantin bertukar cincin pernikahan. Ayo sini. Teman-teman dan keluarga, kami menikah. Ayo minum. Sayang, aku ingin menciummu. Ya sudah, cium saja. Baik. Kamu mau apa? Aku datang untuk menemuimu. Kok cuma sedikit meja? Aku kira pernikahan Luo Dagongzi. Paling tidak harus puluhan meja, baru terlihat mewah. Jangan berbelit-belit, katakan saja apa yang mau kamu katakan. Aku ingat Paman Yuan pernah mengundangku. Kenapa namaku tidak ada di kartu tamu? Kita sudah putus. Apa aku setuju untuk putus denganmu? Mau Xiao Chun bisa datang. Kenapa aku tidak boleh datang? Bukan? Sebenarnya kamu mau bilang apa padaku? Aku hanya ingin tamu yang hadir tahu. Orang tua sudah mengundangku. Pengantin pria bilang tidak menyambutku. Apa dia tidak punya sopan santun? Sekarang mempermasalahkan ini apa gunanya? Ada gunanya, tentu ada gunanya. Aku tidak boleh dia menghalangi aku untuk menemuimu. Kesempatan terakhir. Sudah aku bilang, aku tidak ingin bertemu kamu lagi.
Tapi aku ingin bertemu kamu. Yuan Hao, sejak aku jatuh cinta padamu. Aku dari hati. Kamu tidak merasakannya? Kamu ingat tidak apa yang kamu bilang padaku? Aku bersamamu seperti orang yang tergila-gila. Kamu juga lupa. Ya, Aku melakukan banyak hal yang keterlaluan. Tapi aku punya alasan. Kamu dan Mao Xiaochun begitu dekat. Apa kamu pernah mempertimbangkan perasaanku? Aku pacarmu, aku juga bisa cemburu dan sedih. Tapi di dalam hati, aku selalu menahannya. Karena aku takut kehilanganmu. Ya. Sebelum kamu, aku punya pacar yang sangat baik padaku. Tapi dia sudah berkeluarga, aku tahu aku tidak seharusnya seperti ini. Jadi aku memutuskan untuk meninggalkannya. Kemudian dia datang ke Shanghai mencariku, aku ingin membalas dendam padamu. Aku ingin meluapkan amarah di hatiku. Aku menghabiskan semalam bersamanya. Tapi justru karena semalam itu, menghancurkan cinta kita berdua. Aku menyesal. Aku sangat menyesal, kemudian kamu datang mencariku. Aku pikir kita masih punya harapan. Jadi aku berbohong padamu. Aku juga ingin menyelamatkan hubungan kita. Hari ini, aku sangat ingin datang ke pernikahan ini. Karena di hatiku masih berharap, kamu akan memberiku kesempatan lagi. TAPI, Lo Yang. Lo Yang dengan satu telepon. Aku bahkan tidak bisa bertemu denganmu. Di perjalanan ke sini, aku sempat berpikir. Aku ingin mengacaukan pernikahan ini. Tapi entah mengapa, saat kamu berdiri di depanku, aku tidak bisa melakukannya. Karena aku mencintaimu, aku sangat mencintaimu. Aku tidak bisa lagi menyakitimu. Aku tidak tahu apakah kamu bisa memaafkanku. Tapi aku benar-benar berharap. Aku berharap kamu bisa mengingat Xia Bingbing yang lucu dan baik hati itu. pengalaman cintaku sangat sedikit. Jadi aku selalu berpikir keras, cinta harus murni. Tidak boleh ada perhitungan atau pikiran lain. Kamu tahu pernikahan orang tuaku, termasuk cinta pertamaku, sangat gagal. Jadi selama ini, aku sangat berhati-hati dengan cinta. Sampai suatu hari, aku bertemu dengan seorang gadis bernama Xia Bingbing. Saat itu dia sangat lucu. Sangat polos, sangat baik hati. Dia seperti langit yang memberiku harapan setiap hari. Bahkan impian tentang pernikahan. Tapi ketika aku berulang kali menghadapi kenyataan, aku sadar aku salah. Xia Bingbing itu sama sekali tidak ada. Bukan. Aku tetap ingin berterima kasih padamu. Terima kasih karena akhirnya kamu jujur padaku hari ini. Dan terima kasih untuk kebahagiaan yang pernah kamu berikan padaku. Meskipun kebahagiaan itu sangat singkat. Sangat tidak nyata. Bingbing.
Aku harap kalian bisa saling jujur satu sama lain. Jaga dirimu dengan baik. Yuan Hao. Selamat tinggal, Paman. Peng Peng. Sayang, Ada APA? Ayo kita pergi belanja, yuk. Sekarang juga. Aku mau beli tas edisi terbatas, beli ini itu, beli semuanya. Aku lagi bete, aku mau menghamburkan uang. Iya, aku juga mau beli gelang. Baru ada gelang berlian edisi terbatas yang baru rilis. Aku juga mau tambahkan namaku di atasnya, dan kamu juga harus pesankan jam tangan khusus untukku. Bagian belakangnya juga harus diukir dengan namaku. Pokoknya apapun yang aku mau, kamu harus belikan. Bing Bing, kamu anggap aku APA? Kartu kredit atau mesin ATM? Bukannya kamu mensenteku? Sedikit uang saja tidak mau keluarkan. Ada APA? Kamu mensenteku? Turun dari mobil. Apa maksudmu? Aku salah menilaimu. Aku tidak suka wanita sepertimu. Kita putus. Kamu pikir kamu punya hak untuk memutuskan denganku? Aku pria, aku juga punya harga diri. Harga diri? Kamu punya harga diri. Aku Sia Bimbing juga punya harga diri. Aku beritahu kamu, aku lebih mengerti apa itu harga diri dibanding kamu.